Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Alifatul Yulfa, NIM 193141129 dari kelas PGMI 3D. Dalam video kali ini, saya akan menerangkan mengenai Islam dan kebudayaan Indonesia. Yang pertama, persentuhan Islam dengan kebudayaan Melayu dan Jawa. Dalam Islam terdapat ajaran tauhid, suatu konsep sentral yang berisi ajaran bahwa Tuhan adalah pusat dari segala sesuatu dan manusia harus mengabadikan diri sepenuhnya kepadanya. Dengan demikian, konsep mengenai kehidupan dalam Islam adalah konsep teosentris, yaitu bahwa seluruh kehidupan berpusat pada Tuhan. Menurut Kunto Wijoyo, doktrin tauhid mempunyai arus balik kepada manusia. Dalam banyak ayat Al-Quran, kita temukan bahwa iman yaitu keyakinan religius yang berakar pada pandangan teosentris selalu dikaitkan dengan amal, yaitu perbuatan atau tindakan manusia. Oleh karena itu, antara iman yang teosentris dan amal soleh yang antroposentris tidak dapat dipisahkan. Ini berarti bahwa iman atau tauhid harus diaktualisasikan menjadi aksi kemanusiaan. Atas dasar itulah, Kunto Wijoyo berpendapat bahwa konsep teosentrisme dalam Islam ternyata bersifat humanistik. Artinya, Islam mengajarkan bahwa manusia harus memusatkan diri kepada Tuhan, tetapi tujuannya untuk kepentingan manusia itu sendiri. Humanistik teosentris inilah lanjut Kunto Wijoyo yang merupakan nilai inti dari seluruh ajaran Islam. Indonesia pernah mengalami dualisme kebudayaan, yaitu antara kebudayaan keraton dan kebudayaan populer. Dua jenis kebudayaan ini sering dikategorikan sebagai kebudayaan tradisional atau kebudayaan istana. Kebudayaan keraton dikembangkan oleh abdi dalem atau pegawai istana, mulai dari pujangga sampai arsitek. Di samping itu, para pegawai istana juga menciptakan sastra mistik dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan tentang kosmologi. Konsep kekuasaan Jawa sungguh berbeda dengan konsep kekuasaan Islam. Dalam kebudayaan Jawa dikenal konsep raja absolut. Islam justru mengutamakan konsep raja adil, al-Malik al-Adil. Akan tetapi, suatu hal yang perlu dicatat adalah budaya keraton di luar Jawa memiliki konsep yang lebih dekat dengan gagasan Islam. Sedangkan kebudayaan keraton luar Jawa lebih mengutamakan keadilan. Pengaruh Islam dalam kebudayaan dapat dilihat pada ekspresi ritual seperti perkawinan, kelahiran, dan kematian. Yang kedua, inovasi dan pengaruh Islam dalam sastra, seni, dan arsitek. Ekspresi estetik Islam di Indonesia paling tidak dapat dilihat dalam dua bidang, yaitu sastra dan arsitek. Kecenderungan sastra sufistik atau transdental telah muncul di Indonesia sekitar tahun 1970. Ekspresi estetik Islam lainnya tergambarkan dalam arsitek masjid-masjid tua. Citra masjid tua adalah contoh dari interaksi agama dengan tradisi arsitek pra-Islam di Indonesia dengan konstruksi kayu dan atap tumpang berbentuk limas. Contohnya seperti Masjid Demak. Arsitektur masjid di Indonesia banyak diilhami oleh gaya arsitektur kuil Hindu yang atapnya bertingkat 3. Seni arsitektur itu sering ditafsirkan sebagai lambang 3 jenjang perkembangan penghayatan keagamaan manusia, yaitu tingkat dasar atau permulaan atau purwa, tingkat menengah atau madya, dan tingkat akhir yang maju dan tinggi atau busana. Seni kaligrafi menduduki tempat terhormat.
Wayang pun dijadikan sarana oleh para wali dan raja untuk menyebarkan Islam. Seni rupa yang dikembangkan oleh para raja dan wali adalah mengembangkan rupa wayang sesuai dengan pandangan Islam, sekaligus memberikan makna Islam dalam mengubah cerita atau lakon dari pertunjukan wayang. Gerakan reformasi Islam dimulai abad ini ditandai dengan gerakan Muhammadiyah, Persis, dan Al-Irsyad yang umumnya menganut pandangan seperti itu. Tema besar mereka adalah memurnikan agama dan memerangi bid'ah dan khurafat. Yang ketiga, Islam dan adat Melayu di Sulawesi Selatan dan Aceh. Pengaruh Islam dalam budaya Sulawesi Selatan antara lain tergambarkan dalam Sulapa Epae atau pepatah orang tua kepada anaknya yang hendak merantau. Menurut Halide menjelaskan bahwa Sulape Epae mengandung ajaran kepemimpinan. Seorang pemimpin akan sukses apabila memiliki watak dan sifat jujur, bijaksana, sabar, berani, adil, ilmuwan, dan hermawan.